5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru dan rekan kami, dan terkhusus yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajar Pujiwati yang sudah berkenan hadir di SD kami Sudarso dalam rangka pembinaan kinerja sekolah. Nah, untuk hari ini nanti ada beberapa agenda yang akan kita ikuti bersama. Pembukaan oleh saya sudah, kemudian nanti pembacaan doa. Kami mohon Pak Serpas untuk doa pembukaan. Kemudian nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu Cindy sudah siap untuk sini. Kemudian nanti akan ada pelaksanaan refleksi. Izinkan saya berdoa secara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas kebenaran kasih-Mu sehingga kami menyatukan kami di tempat ini dan menerangkan. Saat ini kita mungkin banyak sekali disibukkan dengan hal-hal yang memang rutinitas kita di ujung tahun pelajaran. Ya. Ini juga mungkin tahun ajaran yang akan datang itu sudah ada formasi yang baru. Ya, salah satunya Ibu Reti mungkin mencapai usia 60 per Mei ini. Per Mei ya. Mei ya kalau nggak salah. Ya. Saya juga sudah. Saya melakukan supervisi ke kelas. Saya selalu melihat apa kalau sekarang namanya bukan RPP, modul. Modulnya itu ada refleksinya nggak nih untuk anak-anak. Dan ada yang saya kasih catatan, Pastef kasih catatan, ada refleksi atau tidak ada refleksi ya. Jadi wajib ada refleksi. Kenapa? Supaya Bapak Ibu sendiri bisa melihat kekurangan apa yang harus diperbaiki pada saat di pembelajaran berikutnya. Refleksinya bisa juga dari anak, ya, bisa juga mungkin bisa dari rekan sejawat, ya, untuk melakukan refleksi. Jadi apapun itu, kalau yang saya sampaikan itu lebih kepada pembelajaran di dalam kelas. Secara umum untuk Yosudarso, ya saya mengambil penguatannya itu dalam hal refleksi itu mungkin kalau boleh saya istilahnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pernah dalam satu kurun waktu kita belajar tentang apa kalau anaknya berbeda-beda gaya belajarnya itu diferensiasi pembelajaran. Kita tahu anak yang belajarnya lebih suka dengan menonton, melihat,
suka dengan mendengar, lebih suka dengan gerak sana gerak sini, motoriknya digunakan. Itu adalah sebagai upaya bahwa pembeda dari K13 dengan kurikulum Merdeka diantaranya itu. Lalu kita melayani mereka sesuai kebutuhannya, ya. Istilahnya mah kalau sederhananya anak di pantai dengan anak di pegunungan itu berbeda karakternya. Jangan ngajari mereka cara membuat ikan asin, tetapi anaknya itu bertempat di daerah pegunungan. Istilahnya seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana kita untuk lebih mengenal anak lebih dekat? Tentu kita mengadakan survei atau bukan survei, apa namanya? Ya survei dengan istilah kita itu adalah asesmen non kognitif. Ya, itu dia. Kita mengetahui anak itu seperti apa di dalam kelas, ya, maka kita gaya belajarnya, gaya mengajarnya itu pasti akan berbeda menghadapi anak yang bisa menyerap pelajaran dengan mendengar, bisa menyerap pelajaran dengan melihat, tentu akan kita berikan berbeda-beda. Tapi apakah kita membuat skenario sejumlah sebanyak itu sesuai dengan kemampuan serapan anak? Tentu mungkin tidak seperti itu. Yang jelas sudah kita klasifikasi anak dengan model belajar yang berbeda, otomatis kita akan membawakannya itu dengan berbagai macam gaya, ya, supaya apa? Supaya diserap oleh semua. Sopan santun. Kontribusi Bapak Ibu apa ya? Tentu Bapak Ibu, saya kalau meeting pagi atau briefing pagi, saya sampai cerita udah korbankan 10 sampai 20, kalau perlu 30 menit untuk menanamkan nilai-nilai kehidupannya. Ada konten mah nomor 2 sekarang mah, ya kan? Sampai saya, betul nggak Bapak Ibu saya seperti itu? Ya, iya dong. Ya. Dipaksa. Karena apa? Karena menurut saya konten itu kan bisa ngikutin, ya. Lalu yang kedua, sejauh mana kita penanaman nilai-nilai kehidupan dalam setiap kontennya. Ya, percuma anak bisa matematika tetapi bilang terima kasih pun lupa, atau bilang punten pun tidak pernah, ya. Tidak untuk diisi, membuat refleksi, orang tua memberi masukan kepada sekolah, ya. Saya tampilkan, ya. Ibu berkaitan dengan proyek sekolah, berkaitan dengan PAS maupun PAT. Saat itu kan kita tidak lagi mengadakan ulangan, tetapi ulangannya atau penilaiannya atau asesmennya itu berbasis proyek, ya. Ya ini jawabannya, ya. Perlu ditingkatkan, oke, ya. Sudah baik, perlu ditingkatkan, sudah baik. Bahkan alasannya ada di sini, ya. Ini adalah suara murni dari orang tua, dan berkaca dari ini kita selalu memfollow up ini dalam rapat rutin bulanan, ya. Selalu disampaikan, ini loh masukan-masukan dari orang tua, lalu kita mau apa dari masukan-masukan tersebut, ya. Ini adalah survei atau refleksi yang diberikan dari sekolah di Kuningan, Bu. Jadi kita kirim tim 3 orang, yang juara 2 1 orang, yang lainnya harapan dan tidak menang. Nah, ini menjadi sebuah refleksi juga buat kita, ya. Kenapa? Selamat siang, good afternoon. Good afternoon, sir. I'm sorry I'm late. Dulu bahasa Inggris, guru bahasa Inggris tapi nggak ada bahasa Inggris. Hebat. Close. Jadi teman-teman, refleksi kegiatan apapun itu harus selalu dilakukan. Kita ke orang tua sudah, ya. Ke guru-guru juga mungkin sering kali kita mengadakan refleksi tersebut, dan mungkin hari ini juga saya akan minta refleksinya, Bu. Teman-teman, hari ini saya mau minta bantuan, Bapak Ibu harus merefleksi, ya.
Tentang apa? Tentang kurikulum yang kita gunakan. Tetap kita push di sana karena kita tidak akan ganti kurikulum. Kecuali kalau pemerintah ganti kurikulum, ya. Jadi teman-teman harus fokus di kurikulum K13 itu sumbernya ya K13, kurikulum Merdeka. KOSP itu yang kita lakukan di sekolah. Kalau dulu kan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau sekarang itu namanya kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan, KOSP. Ya, itu yang kita jadi patokan. Apakah kita punya kurikulumnya ada? Mau ditampilkan nggak? Tapi bacanya nanti banyak. Ya, tapi supaya ya. Ini di rumah. Kalau ini mas sekarang, Ujian di rumah. Sekarang kirain di rumah. Ujian di rumah. kalau nanti akan menyampaikan materi. Maaf. Nah, ini pengembangan sekolah ya. Si pengembangan sekolah. Kenapa harus melibatkan yang utama Bapak Ibu? Bapak Ibu itu tiang-tiangnya sekolah. Ya. Kalau tiangnya reot, sekolah ini akan ambruk. Ya. Jadi tiang sekolahnya itu bukan kepala sekolah, tapi Bapak Ibu. Silakan berefleksi dulu. Padu aja. Jujur saja terbuka apa yang kira-kira menjadi kebutuhan kita. Luar biasa dari kepala sekolah kita yang sangat luar biasa. Ya, hari ini saya menyaksikan benar-benar terjadi interaksi yang sangat hidup ya. Bapak Ibu tidak ada yang ngantuk kan? Ada yang ngantuk? Tanya takut nggak mau ke sekolah? Ada yang ngantuk dengan Iklan tadi. penyampaiannya Dari bangunnya, saya. bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah bahasanya jelas? Jelas. Yang dianjurkan ini sudah dilakukan oleh Pak Yakub semua, yang terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi, ya jelas. Kemudian sudah melakukan revisi ya, silakan aja, pure itu terbuka. Kemudian memberi contoh spesifik dari pengalaman pemberhentian sekolah, sekolah penggerak. Kemudian info pengelolaan kinerja. Yang ketiga info pengelolaan ijazah, info akreditasi dan info tentang hari belajar guru di KKB atau MGMP atau MKKS. 1 minggu belakang ya saya melakukan Zoom ya setingkat provinsi ya se-Jawa Barat dengan para fasilitator sekolah penggerak ya, yang intinya sangat rugi sekali kalau hari ini kita disampaikan ya info-info ini. Mungkin tidak semua dinas langsung menyampaikan karena belum ada suruhan atau tugas dari manapun, tapi saya alangkah baiknya hari ini sampaikan bahwa kebijakan tentang sekolah penggerak itu setelah terbitnya Kepmendikdasmen, keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 14/M/2025 tentang pencabutan program sekolah penggerak. Jadi intinya mulai tanggal 27 Maret 2025 sekolah penggerak resmi dicabut ya. Jadi kita harus mendukung ya, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa
penyempurnaan. Kemudian sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, adanya kesetaraan gender ya, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Nah, eta program prioritas yang harus kita dukung di 2025 itu adalah Astra Cita dan program prioritas yang pernah kita. Apa saja diantaranya? Adanya wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Jadi sampai di mana sekarang? SMA lebih ya 12. Berarti nambah setahun. Kebijakan nambah setahun. Kemudian adanya pemenuhan sarana perbaikan sarana jadi akan semua sarana pendidikan dari pelosok-pelosok ya, dari semua itu diperhatikan dengan seluruh ya. Jadi sudah dimulai sekarang dengan pemberian meja-meja dan kursi di sekolah negeri itu ya, untuk supaya siswa itu belajarnya nyaman. Kemudian adanya sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Udah robah, bukan PPDB lagi. Sekarang itu nyebutnya SPMB, lupakan PPDB. Bahwa SPMB itu dibatasi hanya 4 rombel. Bagaimana nasib Nagasari 6, Karangkulun 2 yang biasa 6 rombel wayahna. Jadi harus ada pemerataan dan keadilan. Sekolah-sekolah yang muridnya hanya sedikit seperti Maranatha ya, muridnya hanya 3 orang, 4 orang kelas 1-nya. Jadi sekarang bakal kebagian ya. Termasuk sekolah swasta ya, yang tadinya suka berdubel, sekarang mau wayahna hanya 4 rombel maksimal. Dan alhamdulillah kita kelasnya itu hanya 40 sampai 40 ya. Iya, maksimal, jangan banyak-banyak. Jadi 2 kelas, murid kakak 2 silakan disebar ke sekolah lain. Itu pembelajarannya ada 3 prinsip ya. Ada prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Tadi tetap akan mendapatkan bos kinerja terbaik ya, SD Yos kemarin dapat ya. Nah, asalkan kinerja kita selalu baik, rapor pendidikannya selalu biru semua. Kalau kinerja masih ada ya, tenang Bapak Ibu. Nah, bedanya apa? Misalnya dicabut. Kiranya dicabut. Ya, enggak dicabut. Ya, kinerja enggak dicabut, tapi ada keringanan. Kalau dulu ya, sebelum 2025 laporannya itu 1 tahun 2 kali. Sekarang hanya 1 kali. Ya. Kemudian keringanan kedua, setiap guru itu sibuk untuk mencari sertifikat tentang pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Pemanfaatan dana bos kinerja terbaik difokuskan pada kegiatan pembelajaran mendalam. Hari Senin yang akan datang, tanggal 5, kami para kepala sekolah diundang Zoom dengan narasumber yang akan memberikan. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk mengikuti kegiatan e-learning karena ini digarap serius 2 kompleks sekolah presiden kita. Jadi seluruh guru akan mengikuti pelatihan e-learning. Jadi Thank you.